Saudara yang menyimak paparan ini yang saya hormati, video ini berjudul "Gagal Terus di Bahasa Inggris Jika". Nah, jadi video ini menjelaskan mengapa belajar bahasa Inggris sering kurang efektif. Artinya tidak mencapai tujuan, yaitu mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, pada video sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa bahasa Inggris itu sangat penting ya, eh, bagi mahasiswa termasuk yang bukan bahasa Inggris jurusannya ya. Eh, Banyak yang sukses ya belajar bahasa Inggris, kemudian bisa berkomunikasi ya dengan efektif atau mencapai sasaran. Nah, tapi tidak jarang orang sudah bertahun-tahun belajar, tapi tetap tidak percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, barangkali pertama sekali yang harus ditekankan, saudara sekalian, adalah bahwa bahasa Inggris itu suatu keterampilan, ya, yaitu keterampilan berkomunikasi. Ya. Jadi terutama bagi yang di luar program studi bahasa Inggris, eh, belajar bahasa Inggris itu tidak bisa sebatas menghafal dan memahami ya grammar, vocabulary begitu. Pengetahuan saja eh, tidak cukup ya. Eh, Keterampilan yang saya maksudkan di sini adalah reading ya, eh, atau membaca, writing, menulis, speaking ya, berbicara ya, eh, listening ya, eh, mendengar begitu ya. Nah, untuk mencapai keterampilan ini semua itu butuh proses ya, tidak bisa instan ya, perlu banyak berlatih gitu ya. Nah, jadi saya ingin kemukakan dulu sikap mental atau perilaku yang menghambat ya. Yang pertama, kurang aktif. Nah, kurang aktif. Kan sekali lagi bahasa Inggris kan suatu keterampilan. Nah, belajar berarti eh, perlu banyak berlatih, banyak berlatih. Jadi kalau masih kurang aktif ya itu satu kelemahan gitu ya. Yang kedua, kurang fokus pada tujuan ya. Sekali lagi, tujuan tidak sebatas menghafal, memahami, tapi bisa berkomunikasi. Nah, kalau hanya terbatas menghafal grammar, vocabulary, bahkan mungkin terasa bosan gitu ya. Kurang berdisiplin. Ya. Belajar bahasa Inggris, ciri belajar bahasa ya banyak tugas, banyak aktivitas, kuliah, responsi atau praktikum dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak disiplin, itu menjadi kendala ya. Malu ya. Tidak jarang eh, orang malu ya mencoba mempraktekkan. Saya nggak tahu kenapa malu, apa merasa kurang bisa atau merasa takut dikira pamer atau sombong. Banyak kemungkinan ya. Yang jelas ada perasaan malu. Ada juga alasan merasa tidak bisa sama sekali ya. Jadi merasa tidak bisa ya belum mencoba gitu ya. Nggak ada energi positif untuk beraktivitas. Nah, saya kira setelah tahu beberapa sikap mental perilaku penghambat, saya kira perlu kita lihat solusi. Nah, solusi yang pertama, ya kalau kurang aktif ya aktiflah. Ya, sekali lagi banyak macam-macam kegiatan dalam belajar bahasa Inggris itu Anda harus aktif di sana, tidak pasif ya. Dalam kuliah, dalam responsi ya, berdiskusi dalam kuliah, dalam responsi, dan dengan temannya, dan juga banyak kegiatan mandiri ya. Ya, harus dibiasakan aktif ya, lebih aktif gitu ya. Yang kedua, berdisiplin. Nah, kan banyak tadi kegiatan. Kalau kita tidak berdisiplin, ya tidak bisa. Kan perlu proses, nggak bisa instan saya katakan tadi. Eh, Lawanlah rasa malas gitu ya. Coba cintai bahasa Inggris. Kan butuh kita ya. Ada butuh. Bahasa Inggris itu penting sekali bagi mahasiswa maupun bagi seorang sarjana ya. Seperti dijelaskan pada video selanjutnya, sebelumnya itu. Ya, mau tidak mau harus dilawan rasa malas, coba cintai bahasa Inggris ya. Nah, ketiga, fokus ya. Jadi sekali lagi, kalau fokus Anda hanya menghafal, hanya memahami, sering bosan. Tapi coba beraktivitas, fokus ke tujuan, yaitu mampu berkomunikasi. Saya kira banyak hal-hal yang menyenangkan sebenarnya ya. Anda bersama teman ya.
Itu yang ketiga itu. Yang keempat, atasi perasaan malu ya. Perasaan malu ini buang aja. Kenapa malu? Anda kan belajar untuk menjadi terampil. Semakin Anda mencoba, saya kira orang semakin mengapresiasi. Dosen Anda pasti senang melihat mahasiswa yang mau berlatih ya, aktif begitu ya. Dia apresiasi ya. Justru nggak malu sama sekali, Pak. Begitu. Orang mau belajar, mau mencoba malah itu bagus gitu ya. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya adalah maunya Anda ada perasaan bahwa Anda sudah bisa berkomunikasi, Anda sudah bisa berbahasa Inggris. Orang belajar sudah lama ya, dari SMP, SMA, dan ini sudah mulai kuliah gitu ya. Eh, Anda sudah bisa, hanya levelnya ya, levelnya beda-beda ya di antara mahasiswa. Ya, seringkali banyak yang masih elementary atau low intermediate, ya nggak apa-apa ya. Dengan praktis, dalam bahasa Inggris sering disebut practice makes perfect ya. Dengan berlatih akan makin baik. Nah, di kelas misalnya, kadang-kadang dosen memasangkan Anda dalam speaking gitu ya. Eh, ada satu ilustrasi begini. Mahasiswa nggak tahu ya bahasa Inggrisnya ini apa gitu, dan itu kadang-kadang membuat dia berhenti untuk speaking. Nah, saran saya kasih tips, jangan berhenti ya. Contoh, Anda mau mengatakan kepada teman Anda bahwa kemarin Anda membeli buku di toko buku. Nah, tahu-tahu Anda lupa, apa sih buku bahasa Inggrisnya? Ini contoh ya. Nah, terus itu jangan berhenti pembicaraan Anda ya. Tanya dulu temannya, misalkan, what do you call buku in English? Nah, baru kan temannya bilang book. Oke, baru Anda ngomong lagi, yesterday I bought 2 books from a bookstore, misalkan. Prinsipnya saya mau katakan, terus aja dengan berlatih, Anda akan lebih terampil ya, pastinya begitu ya. Jadi baiklah saudara sekalian, harapan saya dengan video yang singkat ini, Anda sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam judul video ini, yaitu mengapa gagal terus dalam bahasa Inggris ya. Dan yang penting lagi, saya tunjukkan juga solusi ya, mengatasi sikap mental atau perilaku yang kurang mendukung pencapaian tujuan belajar, yaitu kompeten berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Baiklah, semoga membantu dan tetap bersemangat.